Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Osama Ranking. Season pertamanya. Mimin bakalan bagiin anime ini dalam 4 bagian. Anime ini rilis tahun 2021. Genrenya adventure dan juga fantasi. Oke, seperti apa ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Bercerita tentang seorang pangeran dari sebuah kerajaan yang terlahir tuli dan juga bisu. Dia juga diremehkan oleh semua orang karena dia bisa mewaris tahta raja. Pada suatu hari, Boji menyelinap keluar kerajaan dan tanpa sengaja dia bertemu dengan sebuah bayangan hitam, atau bisa disebut kayak monster. Monster itu sangat menyukai harta sehingga dia memalak seluruh pakaian si Boji dan membuat Boji pulang dengan telanjang bulat dan ditertawakan rakyatnya sendiri. Keesokan harinya sesuai janji, Boji bakalan kembali datang lagi dan memberikan pakaiannya. Sekaligus dia juga berkenalan dengan bayangan itu. Bayangan itu bernama Kage. Boji melakukan hal itu, dia hanya ingin mempunyai teman. Boji juga mengatakan kepada dia akan menjadi raja yang terbaik. Lantas Kage pun menertawakan si Boji dan menganggap Boji itu bodoh. Setelah itu Boji lagi-lagi pulang dengan keadaan telanjang bulat. Tapi kali ini dia diikuti oleh si Kage sampai ke kerajaan. Sesampainya Boji di kerajaan, dia dimarahi ibunya karena setiap kali dia pulang dia kembali dengan keadaan seperti itu. Ibunya pun berpikir dia dirampok oleh bandit dan menyuruh bawahannya menangkap bandit itu. Tapi Boji dengan susah payah menjelaskan jangan menangkap bandit tersebut. Pada akhirnya ibunya membiarkan Boji. Setelah dimarahi ibunya, Boji langsung pergi ke kamar buat menggunakan baju. Ternyata di kamarnya dia menangis dan menahan semua ejekan tadi. Boji langsung menguatkan dirinya sendiri dan langsung pergi menghadap sang raja atau ayahnya. Di balik sang raja yang sedang mengalami sakit, dulunya ia adalah seorang pejuang yang hebat yang menyelamatkan kerajaan itu dengan tangannya sendiri. Ayahnya mengatakan kepada Boji agar menjadi pangeran yang kuat dan dia harus berlatih dengan Domas atau guru pedang terbaik yang ada di kerajaan itu. Kage yang mengikuti Boji di kerajaan tiba-tiba dia disergap oleh guru pedang dan Kage pun terpojok di sana. Akan tetapi Kage berhasil melarikan diri kembali ke Boji yang sedang berlatih pedang dengan si Domas. Adiknya Boji yang bernama Deida datang dan ingin menghadapi si Boji. Tapi Domas mengatakan masih terlalu cepat buat melawan si Boji. Pada akhirnya Deida menantang si Domas buat bertanding. Dan Domas pun menyetujuinya. Mereka pun bertarung satu sama lain. Kemampuan Deida begitu hebat sehingga Domas mengakuinya. Tentu saja Boji juga senang melihat mereka berdua bertarung. Karena Deida sudah kalah, Boji kini menantang Deida buat bertanding. Dan tanding itu disaksikan oleh pasukan kerajaan. Tentu saja para prajurit itu meremehkan kemampuan si Boji. Tapi Boji melakukan pertandingan itu dengan baik. Dan dia berhasil menghindari serangan si Deida dan berhasil mengenai si Deida beberapa kali. Kali ini bercerita tentang Kage pada saat dia kecil dulu. Dia dikejar-kejar oleh pasukan pembasmi Trah. Pasukan itu menganggap Trah itu adalah hama. Kage kemudian melarikan diri, sementara itu ibunya mencoba menahan pasukannya itu. Akan tetapi, ibunya tidak bisa menahan kekuatan pasukan dan meninggal di tempat. Setelah mengalahkan ibunya, pasukan itu terus mengejar si Kage yang melarikan diri. Untungnya dia bertemu dengan orang yang baik hati yang bisa menyelamatkannya. Walaupun hanya sekedar terlepas dari kejaran pasukan itu, setelah itu si Kage pergi ke kota dan mencoba mencari makanan. Akan tetapi, dia tidak mempunyai uang. Akhirnya dia ditangkap karena dibilang mencuri dan dijadikan pembantu oleh seseorang. Kage pun membantu orang itu untuk mencuri harta di beberapa rumah dan mulai mempercayai pemiliknya. Akan tetapi si pemilik itu malah melaporkan si Kage kalau dia ada di rumahnya dan para pasukan itu memburu si Kage.
Lagi-lagi Kage berhasil kabur dan malah kembali ke rumah pemiliknya. Tapi pemiliknya tersebut mengusir si Kage karena dia sudah mendapatkan uangnya. Sampai di bar, pemiliknya berantem sampai si pemilik itu meninggal dunia. Kage sedih karena sudah menganggap dia sebagai orang tuanya. Setelah kematian pemiliknya itu, Kage berkelana di kota dan mencuri beberapa harta untuk bisa bertahan hidup. Dan tidak sengaja juga, dia bertemu dengan si Boji. Kembali ke pertandingan Daida dan juga Boji. Boji terus berhasil menghindari serangan Daida sampai Daida muak dan juga marah. Akhirnya Boji diperintahkan Domas untuk bertarung pedang gaya raja atau tanpa menghindar. Tapi pada akhirnya Boji pun dipukuli sama si Daida sampai parah. Sesaat Daida mau mengakhiri Boji, dia langsung dihentikan oleh tombak ksatria. Kage juga yang melihat si Boji ingin membantu Boji karena tekad Boji yang sangat kuat. Boji pun terluka parah dan terbaring di kamarnya. Boji yang merasa lemah dengan memaksakan diri, dia berdiri dan mencoba mengambil pedang sambil menangis. Terus dia pun melihat Kage dan mencoba untuk tersenyum dan berhenti menangis. Kage pun mengatakan Boji tidak usah menahan tangisannya itu, dan Boji terlihat keren di pertandingan tadi. Kage juga mengatakan dia tidak akan meminta apa-apa lagi pada si Boji, dan dia akan mendukung si Boji apapun yang terjadi. Akhirnya Boji pun menangis karena dia mendapatkan seorang teman. Pada malam harinya, ibunya Boji yang bahkan terlihat galak dan jahat, dia berusaha menyembuhkan si Boji dengan kekuatan sihir penyembuhnya. Setelah berbicara dengan Boji, Kage langsung pergi pulang. Akan tetapi, dia kembali bertemu dengan ketua pasukan. Kemudian keesokan harinya sang raja meninggal. Sang raja meninggalkan sebuah wasiat siapa yang akan menjadi penerus kerajaan. Dan wasiatnya itu mengangkat si Boji yang akan menjadi penerus kerajaan atau menjadi raja berikutnya. Deida pun tidak senang dengan keputusannya itu. Setelah kematian sang raja, tiba-tiba ada iblis yang keluar dari tubuh sang raja dan iblis itu hanya diam kemudian menghilang. Akan tetapi setelah diumumkan ternyata yang menjadi raja itu adalah Deida. Setelah rapat para sepuh dan mengingat kondisi Boji yang kekurangan, akhirnya Deida pun diperkenalkan kepada rakyat sebagai raja baru. Boji pun keheranan dan mencoba menanyakan apa yang terjadi. Tapi tidak ada yang mendekat. Boji pun langsung keluar sambil berlari dan menangis. Kembali kepada si Kage. Kage tertangkap dan dipenjarakan. Dia mau melarikan diri dengan memotong bagian tubuhnya. Tapi setelah dia berhasil keluar penjara, lagi-lagi dia bertemu dengan Bebin atau ketua pasukan. Dan ketua itu menanyakan siapa bosnya. Kage menjawab dia hanya ingin membantu si Boji untuk menjadi lebih kuat. Bebin kemudian menemui si Boji dan mengatakan temannya itu telah pergi jauh dan meninggalkan si Boji. Boji yang tidak percaya langsung mencari si Kage. Dan sampailah di tempat tinggalnya si Mitsumata atau ular besar yang dimiliki oleh si Bebin. Ular itu memberikan semangat kepada si Boji dan mengatakan banyak orang yang mendukung si Boji. Kembali kepada si Bebin, dia sedang bertarung dengan si Apeas atas perintah si Daida, yang dimana dia menyuruh Bebin untuk mengalahkan Apeas karena dia tahu Apeas mendukung si Boji. Karena sebelumnya di rapat itu, Apeas mendukung si Boji untuk menjadi raja selanjutnya. Tapi usaha Bebin sia-sia. Dia dikalahkan dengan sangat mudah oleh si Apeas. Apeas juga bertekad akan mendukung si Boji untuk menjadi raja. Deida juga berusaha untuk menyingkirkan. Bukan dengan cara mengusirnya, tapi itu dilarang oleh ibunya karena Boji pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian karena Boji sendirian, dia berpikir akan berpetualang. Dia kemudian meminta izin kepada ibunya. Tentu saja ibunya melarang si Boji dan menjelaskan berbahayanya dunia luar. Boji yang kekeh ingin berpetualang, dia akhirnya mencoba kabur keluar. Tapi dia tertangkap basah ketika dia coba turun dari jendela. Ibunya pun mencoba menghentikan si Boji, tapi malah Boji gak mau diem.
Jadi malah Boji terjatuh ke bawah lumayan jauh dari jendela dan terluka. Walaupun begitu juga ibunya tetap menyembuhkan si Boji dengan susah payahnya dalam seharian. Dan berkat itu Boji pun sembuh. Setelah menyembuhkan si Boji, ibunya pun beristirahat sambil mengingat pertama kali dia bertemu dengan si Boji dan memperkenalkan diri sebagai ibunya. Awalnya dia dan Boji tidak begitu dekat, tapi pada akhirnya Boji dekat dengan ibunya karena ibunya bisa menyelamatkan ular yang sedang sekarat. Dan sampai saat ini dia dekat dengan ibunya tersebut. Setelah memikirkan beberapa hal, akhirnya dia memperbolehkan Boji untuk berpetualang dengan syarat ditemani oleh Domas dan juga Hakuro, prajurit biasa yang ingin menemani si Boji. Dan mulailah petualangan si Boji. Kilas balik tentang si Domas. Domas baru saja diangkat menjadi pelatih pedang. Domas sangat senang dan bersemangat untuk melatih si Boji. Sampai melatih Boji, dia juga belajar berbahasa isyarat dengan sang ratu. Dia juga sangat senang ketika bahasa isyaratnya bisa dipahami oleh si Boji. Dia juga bertekad akan melindungi si Boji. Kembali ke masa sekarang, Raja Deida terus berusaha untuk menyingkirkan si Boji. Tentu saja itu saran dari cermin iblis yang dimiliki di kamarnya. Cermin itu juga yang memerintahkan untuk menghabisi si Apeas. Di hari itu juga bertepatan dengan penilaian peringkat raja atau Osama Ranking, yang dimana raja peringkat 1 dapat memilih satu keberkahan. Kembali ke petualangan si Boji. Setelah menempuh beberapa waktu dan berkemah di jalan, akhirnya dia sampai di sebuah kota. Setelah sampai di kota, Boji langsung menghilang dan Hokuro mencarinya. Ternyata Boji ada di sebuah pertunjukan wayang, dan setelah pertunjukan itu dia memberikan satu koin emas. Dan orang yang melihat si Boji memberikan satu koin emas, dia menjadi target pencurian dan benar saja tas yang dia bawa dicuri oleh pencuri. Kemudian dia kembali dengan Shiokura dan langsung dimarahi Domas karena telah kehilangan tasnya. Tasnya itu sangat penting karena ada surat dari sang ratu. Keesokan harinya tasnya si Boji pun ketemu di jalan dan suratnya pun masih ada. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan petualangannya lagi. Akan tetapi di pertengahan jalan Boji yang terpisah dia terjatuh ke sebuah lubang dan mencoba meminta tolong. Akan tetapi tidak ada yang mendengarnya. Kemudian dia teringat kata-kata si Kage, harus melakukan apapun dan jangan menyerah. Boji pun kemudian menemukan sebuah ruangan. Di ruangan itu ada kakek-kakek yang berbaju aneh. Boji kemudian menjelaskan kondisinya tersebut kepada kakek itu. Kakek itu juga mengajari beberapa pelajaran kepada si Boji. Tapi kakek tersebut menakut-nakuti si Boji. Boji pun langsung lari ketakutan dan akhirnya dia bertemu dengan Domas dan Hakoru. Di malam hari saat mereka makan tiba-tiba saja ada yang menyerangnya menggunakan kunai. Dan kemungkinan itu adalah bandit. Tapi itu hanya sekali serang doang. Domas yang mengenali kunai itu langsung bergegas mencari. Setelah Hokura dan Boji tertidur, Domas mengenali kunai itu adalah milik si Bebin. Tapi setelah memanggil Bebin tidak keluar-keluar. Kemudian keesokan harinya mereka sampai di sebuah kota yang bernama Gerbang Neraka. Boji yang sedang melihat lubang neraka di kota itu tiba-tiba didorong oleh si Domas dan terjatuh ke lubang sana. Setelah mendorong si Boji, Domas tertawa sekaligus meminta ampun dan maaf kepada si Boji. Setelah mendorong si Boji, Domas tertawa sekaligus meminta ampun dan maaf kepada si Boji. Kembali ke si Daida yang sedikit depresi karena dia berperingkat ke-90 dalam penilaian raja. Dan dia bertekad akan melewati kekuatan ayahnya sampai-sampai dia terbawa mimpi. Boji yang terlempar ke bawah untung saja masih bisa selamat di pinggiran lubang. Dan juga dia berhasil ketemu lagi dengan si Kage.
Boji pun langsung menangis terharu. Ternyata Kage selama ini bersembunyi di tasnya si Boji. Dari awal berangkat sampai saat ini ternyata Kage diperintahkan si Bebin untuk mengikuti si Boji. Bahkan si Kage beberapa kali menyelamatkan si Boji dalam keadaan sulit. Setelah mengobrol, mereka berdua lanjut jalan ke bawah dan bertekad bertemu seseorang dan menjadikan si Boji kuat. Sebelum berangkat, Domas diberikan rencananya yang akan melenyapkan si Boji. Tapi bukannya Domas dipuji, dia malah dimarahi oleh Deida. Walaupun Deida tidak ingin Boji jadi raja, tetapi dia menyayangi kakaknya tersebut. Dan Deida juga tidak akan menjadi tangan kanannya. Karena dia tidak bisa dipercaya kembali kepada si Boji dan Kage. Mereka terus berjalan menyusuri lubang. Saat mereka sampai di pertengahan lubang, Boji mencium bau yang aneh. Dan ternyata itu adalah gas beracun. Karena gas itu, mereka ingin melarikan diri. Tapi karena gas itu terlalu banyak, mereka tidak bisa menahannya. Dan mereka pun pingsan. Sementara itu Daida yang terus bertekad untuk menambah kekuatannya, dia masuk ke ruangan bawah tanah rahasia sambil membawa cermin iblis. Cermin iblis itu kemudian membawa Daida dan pengawal barunya ke sebuah ruangan. Ternyata ruangan itu ada jasad ayahnya yang akan dibekukan atau mau diserap kekuatannya itu. Daida pun sangat jijik tentang proses jasad ayahnya. Cermin itu juga menyuruh Daida untuk merahasiakannya. Proses itu terus berlanjut dan akhirnya hampir selesai. Jasad ayahnya itu menjadi sebuah telur. Telur itu menetas dan tumbuh sangat cepat. Telur itu berbentuk burung dan langsung dihabisi dan diambil darahnya, yang disebut darah suci. Darah itu kemudian dicampurkan dengan ramuan khusus yang dimiliki oleh si cermin itu. Kemudian cermin tersebut menyuruh si Daida untuk meminumnya. Tapi Daida menolaknya dan dia hanya ingin menjadi kuat dengan cara berusaha keras. Tapi dengan bujukan cerminnya itu atau dengan iming-iming dia adalah keturunan Raja Bose, cermin itu terus memaksa si Daida. Tapi Daida terus menolaknya dan malah membuang gelasnya tersebut. Kembali kepada Boji dan juga Kage. Mereka ternyata diselamatkan oleh prajurit yang tinggal di lubang neraka itu. Setelah mendorong si Boji, Domas bertemu dengan si Hakuro dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya yang ingin dia lakukan. Hakuro yang tidak percaya hal itu langsung menyerang si Domas. Akan tetapi Hakuro yang lemah bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Setelah diselamatkan oleh prajurit itu, Boji terbangun di sebuah kerajaan dan menghadap sebuah raja. Ternyata raja itu bernama Desa, raja dunia bawah. Dan orang itulah yang dicari oleh mereka untuk membuat si Boji ini menjadi kuat. Setelah mengetahui raja itu Desa, Kage langsung memohon untuk melatih si Boji. Tapi Desa ingin melihat kekuatan si Boji terlebih dahulu. Boji diuji dengan bertarung dengan komandan kesatria bawah, yang dimana kekuatannya sangat hebat atau bisa disebut manusia terkuat di dunia. Boji tidak ketakutan melainkan berani. Boji menyerang dengan tongkat kayu, akan tetapi hal itu tidak terasa sama sekali dan juga membosankan. Raja Desa juga melihat Boji sangat lemah dan menyuruhnya untuk berhenti saja. Tapi Kage mengatakan keahlian Boji adalah menghindar. Kemudian raja meminta komandan untuk menyerang si Boji. Dengan mengejutkannya, si Boji bisa menghindari seluruh serangan komandan kesatria itu. Dan berhasil membuat komandan mengalah. Tapi Raja Desa tetap tidak mau melatih si Boji dengan alasan hanya dengan menghindar saja dia tidak bakalan bisa menyerang lawan. Raja Desa juga menyuruh si Boji untuk menyerah saja karena tidak berbakat dalam berpedang. Kage juga masih memohon agar Raja Desa melatih si Boji. Kage juga menunjukkan surat yang dibawa olehnya.
Tapi Raja Desya langsung merobek surat tersebut. Mereka berdua pun diusir keluar. Boji juga meminta maaf kepada si Kage karena sudah mengecewakannya. Karena ketidakmampuannya itu, Boji terlihat menangis dan kesedihan. Bahkan dia tidak bisa mengangkat batu sama sekali. Beberapa saat kemudian, Komandan Kesatria menghampiri mereka berdua dan mengatakan bahwa mereka salah mendatangi orang. Orang yang mereka cari sebenarnya adalah adik dari Raja Desya, yaitu bernama Despa. Komandan Kesatria itu juga membantu mereka dengan memberikan beberapa informasi tentang si Despa. Katanya mungkin Despa akan cocok dengan pelatihan yang diinginkan oleh si Boji, yang lembah lembut itu. Setelah mengetahui tentang Despa, mereka kemudian berangkat. Kembali kepada Deida yang menolak minum ramuan. Deida mengingat dia masih muda dan masih bisa terus berkembang. Dan dia juga mengingat kerja kerasnya. Dan berjanji akan menjadi raja yang kuat sesuai harapan ayahnya. Tidak lama kemudian, Apeas datang ke ruangan itu juga. Dan langsung ingin menyerang si Deida. Tapi serangannya itu dihentikan oleh omongan cermin itu. Ternyata Apeas mengenali suara yang ada di cermin dan mengingat itu adalah si Miranjo. Ternyata dulu sebelum Raja Bose meninggal, dia sudah menemui si Miranjo dan Miranjo membuatnya menjadi kuat dengan sebuah ramuan khusus. Kemudian Miranjo menjelaskan beberapa hal kepada Apeas dan membuat Apeas berada di pihaknya. Saat Apeas lengah, Deida hendak menikam si Apeas dari belakang. Tapi Miranjo mengatakan Apeas sekarang sudah paham dan Deida pun terhenti. Tetapi Apeas meninju si Deida sampai pingsan. Kemudian Apeas membawa Deida ke sebuah ruangan. Sementara itu setelah beberapa perjalanan yang cukup jauh, Boji dan Kage akhirnya sampai di rumah kediaman si Despa. Oke, mungkin segitu dulu untuk part 1 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.